Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu, tak henti senam nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, senam hatiku menyembah-Mu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima Tuhan, selamat pagi. Haleluya, pagi hari kita jumpa kembali dalam ibadah kita. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, mari kita mau menyatukan hati kita. Saya percaya kita semua dalam kerinduan untuk mengalami hadirat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan jiwa roh kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pengagungan bagi nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat syukur kita di hadapan-Nya karena segala kebaikan yang boleh kita rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, jiwa dan roh kami di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mengalami hadirat-Mu. Kami rindu mengalami lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menikmati kasih-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan Yesus. Mari penuhilah kami dengan roh-Mu yang kudus. Dan layakkan kami jemaat-Mu. Layakkan kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pengagungan syukur kami bagi Engkau. Karena Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau yang sudah pelihara kami. Engkau yang sudah tolong kami. Engkau yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari kami datang dalam kerinduan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu. Glory, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan, kami sembah Kau Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah kami Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu di tengah ibadah kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, biar kekudusan-Mu yang melingkupi kami umat-Mu. Biar kekudusan-Mu yang melingkupi manapun kami berada saat ini Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Segala
segala perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan dan mukjizat-Mu yang boleh kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita bersyukur. Mari dalam kerinduan saudara, kita membawa syukur pujian kita di hadapan Tuhan. Mari agungkan namanya, mari tinggikan namanya, senangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kami sembah. Mari naikkan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyatakan sebab Dialah besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Mari lebih dalam lagi saudara. Haleluya, dengan segenap hati naikkan kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sembahlah Tuhan, naikkan glory kemuliaan bagi Tuhan. Halo, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bawalah mazmurmu di hadapan Tuhan, senangkan hatinya. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya. For you are great, my Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap perkara-perkara ajaib yang kami boleh alami bersama dengan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau di tempat yang maha tinggi. Hosana kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Ajaib, perkasa, hebat, dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi mengalami hadirat-Mu Tuhan, yang begitu menguatkan kami Tuhan, yang begitu menyukakan hati kami. Tuhan Yesus, tidak ada yang kami inginkan selain Engkau Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Mari di hadapan Tuhan saudara, kita mau lebih dalam lagi menyembahnya, lebih dalam lagi meninggikan namanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hosana bagimu, hosana bagimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ilama syakarabo, ilama syakarabana bayase. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana baginya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana baginya. Hosana, Hosana, masyarakat di
Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai, kesukaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami yang baik. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan bersama dengan Engkau dalam puji-pujian kami, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, satukan umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mari Tuhan, mari kami boleh bersama-sama menyenangkan hati Tuhan di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara. Mari kita boleh bangkit berdiri. Saudara yang di rumah atau yang mungkin bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri. Come on church, let us praise Him now. Kita mau memuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Bab nama-Mu besar. Amin. Bab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari bersorak-sorai dalam Tuhan. Bersorak-sorai sukacita. Amin. Di hadapan Tuhan Allah kita, biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Puji Dia dengan tarian, hey, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tari. Mari menari buat Tuhan dengan nyanyian. Amin. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Mari segala yang diberkati Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Bab nama-Mu besar. Amin. Bab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai dalam Tuhan. Sorak-sorai sukacita. Amin. Di hadapan Tuhan Allah kita, biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia, puji Dia dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan kita. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, amin. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut.
semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama muliakan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, amin Tuhan, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, haleluya, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, hey, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, amin, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja, haleluya. Dialah Raja, Tuhan, Dialah Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kami yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Wow Jesus, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami umat-Mu Tuhan. Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang percaya, karena janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan. Demikianlah kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalam Engkau. Kami punya Yesus yang luar biasa, yang menjaga hidup kami, yang pelihara kami sampai dengan detik ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata saudara, tak sekalipun Tuhan meninggalkan kita, apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Haleluya. Kita punya Yesus yang hebat. Perhatikan saudara, semua Tuhan sudah sediakan. Semua Tuhan nyatakan bagi umatnya yang percaya. Haleluya Tuhan. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Mari kita imani saudara lebih dalam lagi. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Oh, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Haleluya, amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan tahu, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara diberkati Tuhan. Berapa banyak mukjizat pertolongan yang saudara boleh alami di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan saudara, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi, burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita, orang-orang kesayangan Tuhan. Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Sediakan. Haleluya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. Amin. Tanpa bekerja. Yes. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat
Tuhan berkati. Lebih dalam lagi saudaraku. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan tahu, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Makasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama, diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kami menerima taburan benih firman-Mu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami semua hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh dan hidup dan tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami diberikan masing-masing rema, yaitu firman yang khusus buat diri kami pribadi, lepas pribadi. Kami diberikan kekuatan sehingga kami menjadi pelaku akan firman Tuhan, sehingga kami memuliakan nama Tuhan, menjadi murid-murid-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kami. Urapi firman-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu berhasil daripada apa yang Kau suruh kepadanya, dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Urapi juga hamba-Mu pakai seluruh kehendak-Mu. Biarlah setiap patah kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu, semuanya berasal dari isi hati-Mu sendiri, yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu saat ini Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita akan membaca dari Markus 12 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang tema menguji kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di akhir zaman banyak orang akan egois, ya, mencintai dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, kata firman Tuhan di 1 Timotius. Tuhan Yesus berkata bahwa pada akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menguji kasih dalam kehidupan kita, bagaimana kita berbicara tentang kasih itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan lalu adalah bulan, orang berkata, bulan kasih sayang, di mana ada acara Valentine's Day, hari kasih sayang, ya. Nah, biasanya mereka sering saling membagi, saling memberi, ya, saling mengasihi, ya. Nah, kita sering berpikir bahwa mengasihi itu adalah pilihan, boleh ya atau boleh tidak. Padahal kita mengatakan bahwa mengasihi itu adalah sebuah perintah, ya. Jadi perintah yang terutama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan seterusnya.
Dan hukum yang kedua yang dari Markus 12 ayat 31 itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih adalah ikon dari orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Tidak tahu mengapa lambangnya hati, tapi mungkin karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria yang dekat di hati gitu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai perintah Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ya, di situ dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi mengasihi bagi orang Kristen adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Orang Kristen kalau tidak mengasihi tidak layak disebut dengan murid-murid Kristus. Karena Yohanes 13 ayat 35 dikatakan bahwa dengan demikian orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Mengasihi tidak dapat dipisahkan dari mengasihi manusia, tidak bisa dipisahkan daripada mengasihi Allah. Ya. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, kita ada kata-kata harus, ya. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi manusia tidak bisa dipisahkan. Rasul Yohanes berkata bahwa di 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, ya, tetapi kita tidak mengasihi, maka itu tidak mengenal Allah. Mengasihi adalah bukti bahwa kita ini sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana-mana di seluruh penjuru bumi orang menyebutkan kata kasih dengan makna yang berbeda-beda. Kasih yang murni tidak berdiri sendiri, melainkan ada padanannya. Seorang pemuda berkata, ia cinta mati kepada kekasihnya, tetapi setiap hari ia memeras sang kekasih untuk mencari uang buatnya. Ia membentak, memarahi, mencaci maki, ya, melakukan kekerasan, kekasaran. Setelah itu minta maaf dan menyesali semua perbuatannya pada keesokan harinya, mengulangi lagi hal yang sama. Apakah ini yang dinamakan kasih? Ya. Sudah tiba saatnya setiap orang mengerti apa arti kasih yang sesungguhnya. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Dalam segala sesuatu hendaklah orang dapat melihat dengan mata yang terbuka lebar. Hampir semua orang dapat membedakan antara siang dan malam, terang dan gelap, putih dan hitam. Tetapi tidak setiap orang dapat membedakan antara kasih dan kejahatan. Hari ini kita berbicara tentang menguji kasih, ya.
Ada padanan antara kasih dengan perkataan-perkataan yang lain. Ya. Yang pertama adalah kasih dan kebenaran. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 10 berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih tidak bisa dilepaskan dari kebenaran. Hampir setiap suami sangat mengasihi keluarganya dan menginginkan kehidupan yang jauh dari kesengsaraan dan penderitaan bagi istri dan anak-anaknya. Namun kasih yang hanya ingin memberikan yang enak-enak saja bukanlah kasih sejati jika di dalamnya tidak ada kebenaran. Misalnya, jika untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya, orang bisa menghalalkan segala cara dengan korupsi umpamanya. Suami tersebut tidak mengasihi dalam kebenaran, melainkan mengasihi dalam kejahatan. Dan itu bukanlah kasih yang sejati. Kasih dan kebenaran tidak dapat dipisahkan. Seorang ayah mungkin kelihatannya kejam dengan menyuruh anaknya yang berusia 18 tahun pergi mencari kerja dengan maksud supaya anak jangan bermalas-malasan di rumah, agar ia belajar mandiri. Bukan orang tua tidak ada uang atau tidak mampu memberikan makan anak-anak mereka yang sudah dewasa, melainkan orang tua ingin membangun kesadaran untuk sang anak belajar mandiri. Kemandirian adalah hal yang sangat penting untuk masuk dalam rumah nikah dan kehidupan yang bertanggung jawab. Hal yang kedua, kasih itu diuji juga dengan kesetiaan. Maliaki 2 ayat 14 berkata, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Seorang pria sah-sah saja apabila ia mencintai wanita setinggi gunung. Yang menjadi masalah bukan setinggi gunungnya, melainkan pada waktu bersamaan berapa wanita yang ia cintai sekaligus. Kasih seorang pria tidak hanya terarah kepada seorang wanita, melainkan banyak wanita, bukanlah kasih yang sesungguhnya. Kasih sejati seorang pria terhadap seorang wanita dan sebaliknya adalah kasih yang disertai dengan kesetiaan. Jadi, yang pertama tadi, kasih harus disertai dengan kebenaran. Yang kedua, kasih harus disertai dengan kesetiaan. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang ketiga itu tidak bisa dilepaskan daripada ketaatan. Seringkali konselor gagal menolong orang lain mengatasi masalah-masalah hidup mereka disebabkan karena orang tersebut mengaku mengasihi Allah tetapi tidak pernah mau taat kepadanya. Ya. Seorang konselor yang masih muda dan tidak berpengalaman mungkin sangat tergoda untuk memecahkan semua masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konseli. Didorong oleh kasih di hati, sah-sah saja jika kita merasa kasihan dan ingin menolong. Namun setelah beberapa waktu kita akan belajar bahwa masalah mereka tidak ada habis-habisnya, bukan karena konselor yang kurang ahli, melainkan ada sesuatu yang tidak kena yang ada pada sang konseli atau orang yang sedang dikonseling. Cara menolong yang terbaik bukan hanya sekedar mendengar permasalahan yang dipaparkan, melainkan konselor perlu menganalisa lebih dalam siapa sebenarnya konseli yang sedang dilayani, bagaimana ia menjalankan kehidupan sehari-hari, cara ia berpikir, cara ia mengambil keputusan, cara ia memilih sesuatu, cara ia bereaksi. Tidak seorang pun yang tahu persis siapa sebenarnya konseli yang sedang dilayaninya jika tidak berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran konseli, sehingga kita dapat mengerti mengapa masalah demi masalah datang menghampirinya tidak ada habis-habisnya. Cara menolong yang terbaik
adalah menganalisa akar atau sumber masalah yang bukan hanya yang di permukaan. Ya. Kita harus mengajar mereka untuk mencintai firman Tuhan, untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Maka semua masalah pasti ada jalan keluar, karena firman Allah mengajarkan hikmat untuk menolong manusia mengatasi segala masalah yang ada. Jika orang tersebut tidak mengindahkan firman Tuhan, maka tidak heran hidupnya bergumul terus dengan masalah dan persoalan yang tidak habis-habisnya, yang akan menghisap dan menghabiskan tenaga dan waktu konselor untuk melayani seorang konseli yang mengaku mengasihi Allah, tetapi tidak pernah mau taat kepadanya. Kasih dan ketaatan harus jalan bersama-sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, kasih dan hajaran atau disiplin. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya. Jadi saudara, orang tua yang menunjukkan kasih kepada anak-anaknya hanya semata dengan barang-barang materi adalah orang tua yang sedang memperhatikan kasih yang akan membuat anak-anak mereka menjadi liar di kemudian hari. Kasih sejati mengajar anak-anak tentang penguasaan diri, sehingga tidak semua keinginan anak yang tidak habis-habisnya harus dituruti. Kasih sejati mengajarkan disiplin, menanamkan nilai sopan santun, tahu bersyukur, berterima kasih, dan sebagainya. Seringkali kita menganggap kasih itu hanya membelai. Tapi di dalam Wahyu dikatakan, barang siapa ku kasih, ia dia ku tegur dan ku hajar. Ya. Ibrani juga katakan, mana ada anak yang tidak pernah ditegur atau dihajar oleh bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan disiplin kepada anak merupakan kasih yang berhubungan dengan hajaran atau didikan atau gemblengan, saudara. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang mendidik, kasih yang mengajar ketertiban. Yang kelima, kasih dan pengorbanan. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih dan pengorbanan tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita diminta hidup di dalam kasih karena Kristus telah mengasihi kita, menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam ayat yang lain dikatakan, 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya. Harga kasih seringkali tidak mudah dan murah. Seringkali kita hendak mengekspresikan kasih tidak cukup hanya dengan kata-kata belaka. Yakobus 2 ayat 16 berkata, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Kata Rasul Yakobus, saudara. Pengorbanan yang paling tinggi dalam kasih adalah pengorbanan nyawa. Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Abraham disebut sahabat Allah, kenapa? Jarang Alkitab menyebut seorang sahabat Allah. Tapi Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa? Karena dia telah terbukti, bukan hanya ngomong, bukan hanya wacana. Dia telah terbukti memberikan, rela mengorbankan anaknya Ishak yang dikasihinya kepada Allah yang menginginkannya, saudara. Setiap kali kita teringat bahwa ada seseorang yang telah mati untuk kita,
kita bisa merasakan seperti ada kepiluan yang menusuk sanubari kita. Rasa syukur dan terima kasih kita naikkan bagi Yesus yang telah banyak berkorban untuk kita. Kasih sejati selalu disertai dengan pengorbanan dalam bermacam-macam bentuk. Nah, Allah memiliki kasih terbesar karena pengorbanannya adalah yang terbesar untuk tiap-tiap kita, yaitu anaknya sendiri, Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mendengarkan atau melihat video yang satu ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan teruskan dengan cerita tentang kasih yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah mendengar dan melihat video tentang bagaimana seseorang yang memberikan kasih yang sedikit tapi berarti banyak untuk orang yang pada saat yang tepat, pada orang yang tepat, dia telah mendapatkan sesuatu yang membuat hidupnya jadi berarti. Ini mengingatkan kepada saya pada bulan Februari yang lalu, ada seorang wanita yang terjun dari lantai 8, kalau nggak salah di apartemen di Kalibata. Ya. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi Kompas mengatakan
kemungkinan besar sedang depresi karena sebelumnya dia ke rumah sakit Polri dikatakan. Itu tadi mengingatkan saya kepada cerita secangkir kopi tadi yang orang yang sedang mengalami depresi berat juga, yang sangat ingin mengakhiri hidupnya juga. Jadi hari ini saudara, begitu banyak orang yang membutuhkan kasih. Ada banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa hidupnya hampa, kosong, tidak ada artinya. Saya teringat ada sebuah cerita seorang tentara yang baru pulang dari perang Vietnam. Ia menelpon orang tuanya dari San Francisco. "Ibu dan ayah, aku akan segera pulang. Tetapi aku masih ingin bertanya satu hal. Aku mempunyai seorang sahabat, aku ingin membawanya pulang bersamaku." "Tentu," mereka menjawab, "kami akan senang bertemu dengannya." "Tetapi ada satu hal yang harus kalian ketahui," si anak melanjutkan. "Ia terluka parah dalam pertempuran. Ia kehilangan satu tangan dan satu kaki. Ia tidak mempunyai tempat untuk pergi dan aku ingin dia tinggal bersama kita." "Menyedihkan sekali, nak. Mungkin kita dapat menolongnya menemukan sesuatu tempat penampungan untuk hidupnya." Si anak menjawab, "Tidak, ibu dan ayah, aku ingin dia tinggal bersama kita." Ayahnya berkata, "Anakku, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Seseorang dengan cacat seperti itu akan membawa kesulitan kepada kita. Kita mempunyai kesulitan hidup sendiri, dan kami tidak akan mengizinkan hal seperti itu mengganggu kehidupan kami. Aku pikir kau seharusnya pulang ke rumah dan melupakan segala sesuatu tentang sahabatmu. Ia akan menemukan cara untuk menghidupi dirinya sendiri." Setelah mendengar jawaban itu, si anak menggantungkan teleponnya. Orang tuanya tidak dapat mendengar suara apapun dari si anak. Beberapa hari kemudian, orang tuanya menerima telepon dari polisi San Francisco. Anak mereka terjatuh dari sebuah gedung dan polisi mengidentifikasikan sebagai kasus bunuh diri. Orang tua yang berduka cita tersebut ke San Francisco. Mereka mengenali jenazah anaknya. Tetapi mereka menemukan sesuatu yang belum mereka ketahui. Anaknya hanya mempunyai satu tangan dan satu kaki. Saudara, anak ini sangat minder. Ia berbohong kepada bapak ibunya bahwa dia punya sahabat yang punya tinggal satu tangan, satu kaki. Dia ingin tahu apakah orang tuanya mau menerimanya. Tapi jawaban orang tuanya membuat hatinya sedih. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dia merasa dirinya hanya merepotkan orang lain, menjadi sampah masyarakat, nggak ada artinya. Orang tua dalam cerita ini adalah seperti kebanyakan dari kita. Kita sangat mudah mencintai atau berada di dekat seseorang dengan paras yang menarik, tetapi kita tidak suka dengan orang yang tidak menyenangkan atau yang membuat kita terganggu. Kita lebih suka tinggal bersama dengan orang yang sehat, tampan, ganteng, cantik, atau cerdas seperti kita. Saudara, saya pernah melayani seorang ibu di panti jompo, saudara. Dia bercerita dengan sangat sedih kepada saya dan istri saya karena dia ada di situ karena ditinggal lari oleh anak-anaknya. Walaupun setiap bulan dibayar, tapi dia merasa tidak diterima, dia merasa ditinggalkan oleh anaknya sendiri. Mungkin waktu kecil anaknya itu setiap ke sekolah diantar ibunya sampai pagar di sekolah. Siang dijemput lagi, ditungguin. Tapi begitu sudah menjadi dewasa bisa berbuat seperti itu. Memang kasih anak dan kasih orang tua tidak sebanding, saudara. Saya juga pernah diminta mendoakan seorang ibu. Ibu ini berkata dia ingin cepat mati. Kenapa? Karena dia ini sudah janda dan setiap 3 bulan sekali pindah-pindah rumah menantunya di rumah anaknya. Anaknya itu 3 perempuan semua
Dan setiap kali dia pindah ke satu rumah, di anak dan menantunya itu selalu mereka tanggapannya negatif. Wajahnya tidak menyenangkan, kata-katanya kasar. Dia merasa hidupnya tidak ada artinya lagi. Dia minta ingin cepat mati saja, saudara. Dan saya ingat juga tadi ibu yang di panti jompo itu, setahun kemudian setelah saya mengunjungi lagi, dikatakan dia sudah meninggal dengan kram karena kepahitan, saudara. Hari ini berapa banyak orang mengalami penolakan mengenai kepahitan, sehingga banyak orang yang bunuh diri, ingin mati segera. Tapi hari ini saya memberitakan kepada saudara, dimanapun acara ini dapat didengar atau dilihat, ada satu pribadi yang mengasihi kita lebih dari semua orang yang mengasihi kita. Pribadi ini dikatakan oleh Daud yang berkata demikian, sekalipun bapa, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Inilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Bapa di surga itu kasihnya lebih dari Bapa di dunia ini. Kalau Bapa di dunia ini yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Tuhan Yesus tidak jijik kepada kita. Tuhan Yesus mau menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus ingin kita bertobat dan datang kepada Dia, dan Dia akan menerima kita. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah bertemu orang kusta. Orang kusta adalah orang yang dipinggirkan, orang yang harus menjaga jarak, physical distancing. Dan sering dia harus berteriak, najis, najis, supaya orang tidak dekat dengan dia. Pada waktu dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus, dia berkata, Tuhan, kalau Engkau mau menyembuhkan aku, Engkau dapat menyembuhkan aku. Tuhan Yesus mendengar kalimat orang itu, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Tuhan Yesus berkata, aku mau. Tapi sebelumnya dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangan menjamah dia. Yesus tidak jijik dengan orang yang sakit kusta, yang dihindari orang. Dia tidak jijik. Dan dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Di tempat yang lain dia berkata tentang perumpamaan seorang anak bungsu, anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu itulah menghabiskan harta papanya, pergi ke tempat jauh. Akhirnya dia jatuh miskin dan dia bekerja sebagai pemelihara babi. Dan pada waktu dia mau makan ampas babi, orang tidak memberikan kepadanya. Lalu dia sadar betapa menderitanya dia. Dia lari pulang kepada bapaknya. Dan Alkitab berkata pada waktu anaknya masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Dan bapaknya berlari lebih dahulu, dia mencium dia. Mungkin baunya begitu kotor, begitu tidak enak baunya. Mungkin dia begitu kotor karena sudah berhari-hari tidak mandi. Tapi akhirnya berlari mencium dia. Dia memberikan yang baik kepada anaknya yang telah bertobat dan kembali itu. Dia minta dibuat pesta dan diberikan lembu untuk pesta itu bersama pegawai-pegawainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada Yesus yang kasihnya lebih dari semua orang yang mengasihi kita. Sekalipun semua orang menolak kita, sekalipun semua orang meninggalkan kita, sekalipun semua orang melecehkan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus berkata, di dalam Yesaya dikatakan, engkau berharga di mataku, aku ini mengasihi engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kata orang, jangan hidup karena kata orang. Hiduplah sesuai firman Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku, aku mengasihi engkau, kata firman Tuhan dalam Yesaya. Nah, hari ini saudara, ingatlah ada kasih Yesus yang lebih besar dari semuanya. Kepada jemaat di Wahyu
dikatakan jemaat Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Jadi Tuhan Yesus mencela jemaatnya karena jemaatnya telah meninggalkan kasih yang semula. Apakah kasih yang semula yang dimaksud dengan ini? 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, saudara. Jadi di sini kita harus menyadari, saudara, pada waktu kita mau mengasihi, Tuhan mencela jemaatnya bukan karena pelayanannya, bukan karena ketekunannya, ya, bukan karena ibadahnya, karena mereka terus beribadah, tapi karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, apa kasih yang mula-mula? Kalau kita lewat cerita Titanic, ya, itu cerita tentang laki dan perempuan jatuh cinta. Itu kelihatan lebih pada pandangan pertama, ya. Apakah seperti itu? Alkitab berkata bahwa cinta yang mula-mula, first love, bukan seperti itu, bukan seperti yang di film. Cinta yang mula-mula itu adalah cinta yang berasal dari Allah lebih dahulu. Jadi cinta yang mula-mula, kasih yang semula, first love itu bukan tergantung dari perasaan, bukan tergantung dari getaran fisik, bukan tergantung kepada aktivitas. Ternyata cinta yang semula itulah, kasih yang semula itu adalah suatu kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dilandasi oleh kasih Tuhan kepada kita, bukan kasih kita kepada Tuhan. Jangan terbalik. Jadi seringkali pengajaran kasih mula-mula atau first love di Wahyu, orang menafsirkan saya harus lebih mengasihi Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk lebih mengasihi Tuhan lagi dengan kekuatan sendiri. Padahal kasih yang semula itu ternyata dimulai dari kasih Tuhan kepada kita, bukan kasih kita kepada Tuhan. Berapa banyak jemaat dan gereja mencoba berkali-kali untuk mengasihi Tuhan, tetapi gagal karena mereka menggunakan kekuatannya sendiri. Apa bedanya Petrus dan Yohanes? Petrus berkata di dalam Matius 26 ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus menjawab, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Petrus masih mau mengasihi dengan kekuatannya sendiri. Tapi kenyataan berkata di dalam Matius 26 ayat 26, pada waktu dia ketemu seorang hamba perempuan yang berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Saudara perhatikan, mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itu kasih Petrus, saudara, berusaha dengan kekuatan sendiri. Kegagalan demi kegagalan dia alami, bahkan terakhir dia mengutuk dan bersumpah. Tapi Yohanes selalu disebut, Yohanes 19 ayat 25,
Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapa murid-murid ini yang dikatakan dikasih Tuhan Yesus? Ini bukan Petrus, tapi Yohanes. Yohanes menyadari kalau dia bisa ada di bawah kaki salib Tuhan, itu semua karena Tuhan yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Yesus itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu tidaklah mudah, saudara. Matius 5:43 berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Ya, ini ada perintah baru. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga ada sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan berkata di dalam Yohanes 13:34, "Aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Itu berarti Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Perintah yang lamanya itu kasihilah musuhmu dan kasihilah musuh sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi perintah yang baru, kasih musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiayamu. Ini adalah kasih ilahi. Inilah kasih Kristus, bukan kasih yang dari daging, bukan kasih yang dari diri kita. Mengapa Yesus berani memberikan perintah kepada kita sedemikian berat? Karena Tuhan Yesus memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Dia memberikan kasihnya kepada kita. Hanya kasih Kristus yang mampu untuk melakukan hal itu. Ya. Yesus memberikan perintah, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Berarti mengasihinya sama seperti Yesus mengasihi murid-murid. Supaya dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari tanpa menerima kasih yang lebih dahulu dari Tuhan, kita sangat rapuh. Kita hanya bisa berjanji, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tanpa kasih Kristus, waktu kita kalau kita melayani Tuhan berdasarkan kekuatan sendiri dan bukan berdasarkan kasih Kristus atau kasih Allah, semua kegiatan kita hanya seperti kegiatan agama saja. Seperti rutinitas, hanya kebiasaan saja tanpa kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus pasti mengasihi orang lain. Ya. Pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kasih dari surga, dipenuhi dengan kasih Yesus, kita nggak perlu diajarin 3 langkah, 4 langkah untuk mengampuni orang. Kita pasti bisa mengampuni. Karena apa? Karena kasih Yesus adalah kasih yang tahan uji. Ya. Pada waktu Matius 27 ayat 39, orang-orang lewat situ menghujat dia dan menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'
Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Semua orang mencela dia ya saudara, kita lihat. Semua orang mengejek dia, menghujat dia, tapi Yesus tetap tahan. Bahkan dia pada salah satu kalimatnya berkata, ampunilah mereka yang Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Yesus adalah kasih yang tidak menyerah oleh kesakitan dan penderitaan. Kasih Yesus menang atas waktu, tidak terpancing emosinya, tahan goncangan, tidak takut dilukai, tidak luntur oleh air, tidak lekang oleh panas, tahan terhadap godaan, menang atas waktu dan penderitaan. Kasih Yesus tahan sampai mati, saudara. Ya, saya ingat cerita tentang Joyce Meyer, seorang hamba Tuhan saat ini, tapi pernah mengalami pelecehan, waktu muda mengalami pelecehan oleh bapaknya sendiri, 100 kali lebih diperkosa sehingga dia hidupnya rusak. Dia divorce, dia cerai, perkawinan pertama, dan suaminya masuk penjara. Akhirnya dia ketemu anak Tuhan, dia menikah, dan akhirnya dia menyadari, dia menulis bagaimana kita mengasihi orang lain. Kita harus belajar lebih dulu menerima kasih Allah dalam diri kita. Kalau tidak, kita tidak akan benar-benar bisa mengasihi orang lain. Kita mungkin melakukan semuanya dengan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang benar, tetapi bisa karena motivasinya semuanya salah. Ya. Dia bisa mengampuni bapaknya. Kenapa? Karena kasih Allah telah turun atasnya. Kasih Yesus telah masuk dalam hatinya. Dia menulis, forgiveness can only come in if God comes in. If God doesn't come in, forgiveness cannot come. Tanpa kasih dari Allah, tanpa kasih dari surga turun atas kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Heidi Baker, seorang yang bergaul intim dengan Tuhan, berkata, tanpa Yesus, kita tidak bisa membawa satu anggur manis pun ke hadapan Bapa. Ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kata Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita berbicara tentang kasih dan kebenaran, kasih dan kesetiaan, kasih dan ketaatan, kasih dan pendisiplinan, kasih dan pengorbanan. Itulah kasih Kristus. Nah, kasih Kristus ini hanya didapat melalui Kristus sendiri. Tanpa persekutuan yang intim dengan Dia, tanpa doa, tanpa firman, tanpa kita bergaul dengan Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengasihi dengan baik. Hanya melalui Kristuslah kita dapat berbuah yang menyenangkan hati Bapa, sehingga Bapa dipermuliakan, sehingga orang bisa tahu bahwa kita murid-murid Kristus. Orang menjadi murid Kristus bukan karena pakai anting salib, atau kalung salib, atau model-model salib. Orang yang sungguh-sungguh murid Kristus adalah orang yang mengasihi. Marilah kita kembali kepada kasih semula, mengasihi berdasarkan kasih Kristus, mengasihi lewat sikap, perkataan, dan perbuatan, bukan hanya kata-kata saja. Kasih tidak pura-pura, tidak palsu. Kita membayar harga kasih yang seringkali tidak tidak murah dan mudah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu telah hamba sampaikan. Suara hamba telah selesai berbicara, tetapi biarlah suara Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam diri kami semua, Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup dari kasih semula, first love, kasih dari Bapa kepada kami, kasih Tuhan Yesus yang masuk melalui Roh-Nya yang kudus dalam hati kami, sehingga semua kegiatan kami, semua pekerjaan kami, rumah tangga kami dimenangkan karena kasih Kristus yang memerintah dalam hidup kami. Kami hidup dalam kasih seperti firman-Mu, Tuhan. Dengan demikian kami menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk umat-Mu, Tuhan, untuk jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Hamba tidak tahu masalah pergumulan mereka, tapi firman berkata Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kau jalan keluar sehingga kau cakap menanggungnya. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berkati umat-Mu
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang menerima Tuhan berikan jalan keluar. Berkat rohani dan berkat jasmani turun atas umat-Mu Tuhan. Berkat keuangan, berkat pergaulan, berkat rumah tangga, berkat kesuksesan, pekerjaan Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih daripada Allah Bapa, damai dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih oh Tuhan.